Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita mulai dulu dengan berdoa agar yang kita pelajari akan manfaat dan berkah. Oke. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan mempelajari lanjutan dari pembahasan relasi dan fungsi. Yang kali ini kita akan membahas tentang fungsi korespondensi satu-satu. Oke? Fungsi korespondensi satu-satu. Untuk memahami apa itu fungsi korespondensi satu-satu, perhatikan. Pertama kita akan memperhatikan ini. Ini adalah fungsi seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu, ya. Ini. Jadi fungsi ya. Tahu toh? Semua anggota A punya pasangan. Semua anggota A tepat punya satu pasangan. Ini namanya fungsi. Nih, ya. Berarti kan setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Oke? Setiap A kan tepat satu pasangannya di B. Nah, bagaimana dengan relasi yang disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu? Apa bedanya dengan fungsi biasa? Perhatikan. Oke? Dari skema yang kita punya ini, kita punya relasi-relasi yang jumlahnya 6. Perhatikan, apa bedanya dengan fungsi yang telah kita perhatikan tadi? Perhatikan, yang pertama kesamaannya adalah setiap anggota himpunan A, dia tepat dipasangkan ke satu anggota B. Ini kan satu, semua dipasangkan. Nah, yang membedakan adalah dilihat dari B. Ternyata dari B ini juga tepat punya pasangan satu di anggota A. Ini semua punya satu kan? Semua berpasangan, semua dipasangkan dan pasangannya hanya satu. Maka ini disebut korespondensi satu-satu. Atau dalam bahasa lain disebut sebagai pemetaan dua arah atau fungsi dua arah. Dari himpunan A ke B dia pemetaan, dari himpunan B ke A juga pemetaan. Oke? Nah, lanjut disimpulkan. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Disebut korespondensi satu-satu. Perhatikan. Lanjut, jika kita bandingkan, nih, ini fungsi ya. Kemudian kita bandingkan dengan ini korespondensi satu-satu. Di mana bedanya? Ini ada anggota yang tidak punya pasangan. Di sini B semua punya pasangan. Kemudian di fungsi ada yang anggota B punya dua pasangan. Tetapi di sini tepat satu pasangan. Oke? Bisa dimengerti? Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. A. Syarat pertama ya. Setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Yang kedua, B. Setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di himpunan A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama. Berarti kan? Harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya.
Sekarang banyaknya korespondensi satu-satu pada dua himpunan. Berarti kan, kalau saya punya dua himpunan A dan himpunan B, himpunan A anggotanya K, himpunan B anggotanya bilangan 3. Maka ini kan anggotanya satu. Maka kalau dibuat korespondensi satu-satu, yang mungkin adalah dari K dipasangkan ke 3, dari 3 dipasangkan ke K. Hanya itu. Sehingga ditulis sebagai jika banyaknya anggota A adalah 1, banyaknya anggota B adalah 1, maka banyaknya korespondensi adalah 1 saja. 1 ini ya. Bagaimana kalau anggotanya 2? Perhatikan contoh berikut. Nih, sini ya. Ini anggotanya 2, yaitu K dan L. Anggotanya 2, yaitu 3 dan 4. Yang mungkin relasinya adalah dari A ke B, K ke 3, L ke 4, atau disilangkan K ke 4, L ke 3. Jadi ada berapa? Ada 2 korespondensi satu-satu. Nah, jika kita tulis, jika banyaknya anggota A2, banyaknya anggota B2, maka banyaknya korespondensi satu-satu adalah 2. Oke, bagaimana kalau banyaknya korespondensi satu-satu? Ada 3 anggota. Ada 3 anggota. Maka korespondensi yang mungkin adalah ini. Ada berapa ini? Ada 6. Ada 6. Oke. Nih. Jika NA dan NB, banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B adalah 3, maka banyaknya korespondensi satu-satu adalah 6. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan. Ini kalau kita buat tabel, maka kita dapatkan seperti ini. Oke? Ini anggotanya, ini banyaknya anggota, perhatikan ya. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu adalah nih. Ini kalau kita rekayasa, kita jabarkan, maka kita dapatkan, oke, 2 kita rekayasa menjadi 2 kali 1. 6 kita rekayasa menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau banyaknya anggota ini 4, maka di sini banyaknya korespondensi adalah 24. Oke? Nanti tolong dicari ya. Oke. Maka bagaimana dengan rekayasanya? Maka kita tulis sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang perhatikan polanya. 1, 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau ditulis secara umum, maka jika banyaknya anggota A dan anggota B adalah N, ini, maka banyaknya korespondensi satu-satu adalah seperti ini. Oke? Bisa dimengerti? N. Kemudian dikurangi sampai ketemu kali 3, kali 2, kali 1. Ini seperti atasnya. Oke? Dicermati ya. Tolong dicermati. Ini rumusnya. Oke? Sehingga ditulis seperti ini. Oke? Kita garis bawahi. Nah, jika terdapat himpunan A dan himpunan B, NA sama dengan NB, banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah rumusnya seperti ini. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut. Kalau sudah selesai, dipahami, maka kita masuk ke soal. Soalnya apa? Soalnya ini, ada himpunan A, himpunan B, anggotanya Eka, Dwi, Tri. B anggotanya 27, 28, 29. Ini pertanyaannya. Oke? Soal pertama. Sekarang soal kedua. Nih, demikian, dikerjakan dengan cermat ya. Sampai di sini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.